Hai, balik lagi sama aku, Rahel. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku akan membahas mengenai aplikasi radiasi, terutama itu sinar X dalam dunia medis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu apa sih itu radiasi dan apa itu sinar X. Yuk kita cek. Awalnya pada tahun 1895, seorang fisikawan bernama William C. Ronson melakukan percobaan dengan tabung katoda yang dialiri listrik. Kemudian ditutup dengan kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Tanpa diduga, tabung TV di dekatnya menyala atau berpendar. Ini berarti ada energi yang menyeberang ke tabung TV. Mulanya dia bingung, kemudian menamai energi itu sinar X. Karena penemuannya tersebut, William C. Ronson memenangkan penghargaan Nobel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menghasilkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari energi cahaya tampak, tetapi lebih rendah dari energi sinar gamma. X-ray memiliki daya tembus terhadap berbagai materi padat, seperti buku, pohon, bahkan manusia. Sifat inilah yang akhirnya berguna dalam dunia medis, yaitu menghasilkan gambar tulang manusia tanpa rasa sakit. Meski dikhawatirkan memiliki efek mutagenik pada tubuh manusia, namun hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan apron bertimbal. Pada pemeriksaan X-ray menggunakan alat X-ray konvensional, pasien dibaringkan pada X-ray table. Kemudian tabung diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti tangan misalnya. Bagian tabung X-ray memiliki konstruksi sebagai berikut. Bagian katoda dan anoda. Berikut ini adalah miniatur kerja tabung X-ray dalam menghasilkan sinar X. Tabung katoda memiliki bagian filamen yang terbuat dari bahan tungsten, sedangkan bagian sisi target atau anoda terbuat dari bahan tungsten yang dipasang pada batang tembaga. Tekanan dalam tabung ini kurang lebih sebesar 10⁻⁶ mm. Kemudian bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan rendah untuk mengaktifkan filamen sehingga bersinar. Sinar ini adalah elektron. Filamen ini diselubungi oleh bahan molybdenum untuk menangkap elemen negatif dari filamen, sehingga elektron memancar membentuk sudut lancip dan menabrak anoda yang berbahan tungsten dan tembaga padat. Proses ini menghasilkan panas tinggi, sehingga perlu pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Target juga sengaja dibentuk miring 45 derajat, sehingga pancaran elektron berbelok dan menghasilkan besar sinar X yang sama dengan besarnya elektron yang dihasilkan. Kemudian melalui sumber tenaga tegangan tinggi, diberikan beda potensial pada anoda dan katoda, maka elektron akan memancar dan menabrak anoda, kemudian hasil tumbukan ini menghasilkan energi, yaitu sinar X. Banyaknya intensitas sinar X bergantung pada banyaknya elektron yang menabrak logam metal pada anoda. Sehingga kita dapat menaikkan intensitas sinar X dengan menaikkan banyaknya elektron yang dihasilkan filamen katoda dengan cara menaikkan arus yang mengaliri filamen. Kembali kepada tabung alat X-ray. Elektron yang memancar ke katoda telah menghasilkan X-ray melalui peristiwa Bremsstrahlung, peristiwa tumbukan elektron dari katoda ke dalam anoda.
Kemudian melalui lubang tabung X-ray diarahkan ke tangan pasien. Pada bagian belakang X-ray table telah ditempatkan X-ray film, sehingga saat tangan disinari dengan tabung X-ray, maka film tersebut akan merekam gambar tulang dari pasien secara jelas dan dapat digunakan untuk melakukan diagnosa oleh dokter. Pada bagian film X-ray yang berwarna putih, artinya sinar X diserap oleh tulang. Sedangkan bagian yang hitam, artinya sinar X membakar film tanpa ada penghalang atau objek di depannya. Nah, setelah mengetahui bagaimana prinsip kerja dari X-ray, sinar X-ray, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan juga efek samping dari sinar X-ray tersebut. Yuk! Oke, berikut kita bahas tentang efek biologi pada sistem organ dan jaringan. Efek biologi tersebut dapat terjadi pada yang pertama, darah dan sumsum tulang merah. 2. Saluran pencernaan makanan. 3. Organ reproduksi, sistem syaraf, mata, kulit, tulang, kelenjar gondok, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang pertama adalah darah dan sumsum tulang merah, di mana sel darah putih atau leukosit merupakan komponen darah tercepat yang dapat mengalami perubahan akibat radiasi. Sumsum tulang merah, bila dosis radiasi besar 3-5 sievert, dapat terjadi kerusakan permanen berakhir kematian, seperti terjadinya perdarahan akibat infeksi dan anemia serta kekurangan hemoglobin atau Hb. Yang kedua, saluran pencernaan makanan, di mana gejalanya muntah, mual, gangguan pencernaan, dan penyerapan makanan serta diare. Efek stokastik dapat terkena kanker epitel tractus digestivus, yaitu saluran makanan. Yang ketiga, organ reproduksi. Efek somatik non-stokastiknya adalah sterilitas. Efek genetik atau pewarisan berupa mutasi gen pada kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keempat, sistem syaraf, di mana sistem syaraf termasuk yang tahan dengan radiasi. Jika terjadi akibat radiasi, butuh puluhan sievert. Kemudian lensa mata, di mana lensa mata peka terhadap radiasi. Contohnya katarak, yang merupakan efek somatik non-stokastik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Yang keenam, kulit. Efek somatik non-stokastik pada kulit bervariasi, tergantung dosis radiasi. Dapat terjadi kemerahan sampai luka bakar. Efek somatik stokastiknya adalah kanker kulit. Tujuh, tulang. Bagian tulang yang peka adalah sumsum tulang belakang. Efek somatik stokastiknya adalah kanker sel epitel selaput tulang. 8, kelenjar gondok, termasuk tahan radiasi, kecuali terkontaminasi internal oleh yodium radioaktif. 9, paru-paru. Umumnya paru-paru rusak akibat penyinaran dari gas, uap, atau partikel dalam bentuk aerosol bersifat radioaktif yang terhirup melalui pernafasan. Terakhir 10 adalah hati dan ginjal, di mana kedua organ ini relatif tahan dengan radiasi. Bagaimana teman-teman? Apakah video ini membantu buat teman-teman untuk mengetahui lebih dalam mengenai radiasi sinar X-ray dalam dunia medis? Untuk video selanjutnya jangan lupa tonton dan ikuti selalu channel YouTube ini, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di next video.